Halo rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita yaitu tentang ASP.NET Core Identity part yang kelima. Nah, kali ini topik yang akan kita bahas adalah untuk menambahkan user ke role tertentu. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara untuk menambahkan role ya di sistem kita. Nah, di video kali ini kita akan mencoba untuk mendaftarkan pengguna tertentu ke role yang sudah kita buat. Kemudian selain menambahkan pengguna ke role yang sudah kita buat, kita juga akan menghapus user yang sudah terdaftar di role tertentu. Jadi selain menambahkan user ke role, juga meremove user yang sudah didaftarkan ke role. Oke, kita buka dulu Visual Studio Code-nya, kemudian kita jalankan aplikasi kita cek dulu. Nah, kemarin kita sudah bisa menampilkan daftar dari role, kemudian kita juga bisa menambahkan role baru di sini ya. Kita bisa add new role, kita isi di sini, kemudian kita juga bisa mengedit role yang ada. Misalnya administrator, di sini kita edit menjadi admin. Nah, ini kita klik update. Nah, di sini kita juga sudah menampilkan user ya, user pada role ini. Tapi di sini belum ada usernya ya, username-nya belum ada. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan user di role yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk menambahkan user di role tertentu, di sini kita akan tambahkan view model dulu. Di sini kita akan tambahkan view model baru, namanya user role view model ya. Nah, ini di folder model. Nah, di sini ada beberapa properti yang nanti akan kita tambahkan. Yang pertama, kita butuh user ID-nya yang akan didaftarkan. Nah, ini user ID. Kemudian informasi yang kedua yang kita butuhkan itu adalah username ya. Di sini username. Nah, yang ketiga ini adalah tipenya boolean, namanya isSelected. Nah, isSelected ini digunakan untuk menandai ya user mana yang akan didaftarkan ke role gitu. Nah, jadi user mana saja yang terdaftar di role atau kita nanti mau remove dari role tertentu. Nah, jadi di sini ada user ID, ada username dan isSelected. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan kode di controller ya. Nah, di sini sebelumnya kita sudah tambahkan action method untuk create role, kemudian untuk edit role ya. Nah, sekarang kita juga akan tambahkan untuk menambahkan user ke role. Yang pertama kita akan menampilkan dulu ya user-user yang nanti bisa kita tambahkan ke role tertentu. Nah, di sini kita buat dulu action methodnya. Oke, action result ya, namanya adalah edit users in role ya. Nah, jadi ini kita pilih nanti usernya siapa aja yang mau didaftarkan ke role tertentu. Nah, di sini parameternya kita tambahkan role ID. Nah, kemudian di sini view data ini role ID kita ambil dari parameter role ID. Ini nanti view data ini akan kita kirimkan ke view ya. Data role ID ini akan kita kirimkan ke view. Nah, kemudian di sini var role sama dengan await role manager. Ini sudah kita inject objeknya, jadi kita bisa gunakan ya. Nah, kita cari dulu role-nya ya, berdasarkan role ID. Nah, di sini kita sudah tahu role-nya
yang mau kita tambahkan user ke dalam role ini. Nah, kita cek if role sama dengan null. Nah, kita tampilkan pesan kesalahan view data. Ini yang kita kirimkan ke view ya nanti ya. Pesan error. Nah, di sini kita tambahkan span. Kita tambahkan kelas alert. Role dengan ID. Ini ID-nya ya. Role ID. Tidak ditemukan. Oke. Kemudian di sini return view. Nah, kita panggil view namanya not found. Nah, ini sudah kita siapkan ya sebelumnya. Nah, di share kita sudah buat ya, not found.cshtml. Oke. Nah, kemudian kita akan tampilkan usernya ya. Model sama dengan new list. Nah, ini daftar usernya nanti. Nah, tipenya adalah user role view model. Nah, ini yang sebelumnya sudah kita buat. Oke. Setelah ini kita for each, kita akan baca satu-satu, kita masukkan ke dalam user role view model ya. Nah, kita cek dulu user yang ada di sistem kita ya. Nah, user manager dot users. Nah, ini berarti semua user akan ditampilkan. Kita for each ya. Var kita buat namanya user role view model sama dengan new user role view model. Oke, ini kita isi user ID-nya sama dengan kita ambil tadi dari user.id. Satu lagi untuk username-nya user.username. Oke. Kemudian kita cek if await user manager is in role. Nah, is in role ini digunakan untuk pengecekan ya, apakah user yang kita cek ini ada di role tertentu. Nah, di sini kita cek apakah usernya ada di role tertentu. Nah, kalau ada, nah nanti untuk property is selected-nya kita true-kan. Nah, is selected true. Berarti usernya sudah terdaftar di role itu ya. Tapi kalau belum, berarti di sini selected-nya false. Nah, jadi usernya belum terdaftar ke role itu ya. User role view model is selected sama dengan false. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan ke model ya. Model add. Nah, ini semua user yang kita for each tadi. User role view model. Nah, kita tambahkan ke dalam model. Ini kan tadi sudah kita buat ya, list of user role view model. Nah, ini dicek satu-satu yang sudah ada yang sudah terdaftar di dalam role, nanti akan kita true-kan is selected-nya. Kalau tidak berarti false, masih kosong ya. Kita bisa centang untuk mendaftarkan ke role tertentu. Oke, di sini kita return view model. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat view-nya di sini. Nah, jadi kita sudah buat action metode-nya.
Berarti kita butuh satu view ya. Satu view di sini. Namanya sama aja ya, edit user in role. Oke, ini kita klik kanan, add view. Nah, nanti di folder admin itu akan ada ya, user role, edit user in role ya. Nah, nanti ini yang akan kita tambahkan ya, edit users in role. Nah, ini kita tampilkan data-data user yang nanti bisa kita edit atau kita masukkan ya, user tertentu ke dalam role. Kita daftarkan ke dalam role. Nah, di sini model tipe modelnya adalah list user role view model. Oke. Untuk role ID-nya kita ambil di sini role ID. Nah, tadi di controller kan kita lempar ya role ID-nya ya. Kita simpan dalam view data untuk dilempar ke view. Nah, di sini kita ambil. Namanya role ID. Oke. Nah, di sini kita tambahkan formnya. Form metodenya post. Ini tentu saja kita nanti juga akan membuat metode post-nya ya di controller. Oke. Di sini div class. Nah, kita pakai class card untuk menampilkan datanya nanti biar lebih bagus ya. Div class. Ini ada card header. Nah, ini hanya CSS style-nya saja sih. Oke. Menambahkan atau menghapus user dari role ini. Nah, keterangannya seperti itu ya. Div class card body. Nah, ini kita tambahkan. Nah, for integer i sama dengan 0. Nah, ini kita cek ya jumlah modelnya berapa yang dikirimkan ke sini. Nah, model.count. Tipe modelnya di sini kan list of user role view model. Nah, jadi kita bisa hitung ya berapa. Kemudian di sini kita tambahkan i lebih kecil ya, model count. Oke. Nah, di sini oke, kemudian kita tampilkan usernya ya. Input type. Nah, di sini kita menggunakan input tipe hidden karena ini akan kita kirimkan juga ya informasinya. Model. Nah, yang keberapa ini ya? Jadi kan kita punya banyak user ya. Model yang ke i.user id. Nah, ini input yang pertama. Nanti kita kirimkan ketika kita tekan tombol submit. Ini kan di post ya. Berarti informasi yang input type hidden-nya juga akan dikirimkan. Nah, oke. Model yang ke i. Di sini user name. Oke. Input ASP4 model yang ke i. Nah, kita cek is selected. Nah, kalau memang sudah didaftarkan di role tertentu, nanti
di sini kita centang ya, isSelected-nya kan true ya. Oke. Class form check label ASP4. Nah, di sini model yang ke I sama ya, di sini isSelected ya untuk ditampilkan. Model yang ke I username. Nah, ini ditampilkan ya. Nah, kalau nanti usernya sudah terdaftar di rule, dia sudah dicentang gitu ya, sudah ada centangnya karena isSelected-nya sudah true. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan informasi untuk tombol ya. Jadi kita tambahkan tombol di sini. Input type submit value update class and primary style auto. Oke. Kita tambahkan hyperlink ini ASP action. Nanti namanya sama ya, ke edit rule. Nah, di sini kalau kita mau mengedit rule-nya, root ID, role ID. Nah, ini kalau kita mau mengedit rule-nya, kita bisa menekan tombol yang ada di sini. Class. Jadi ada dua tombol di sini ya, ada submit untuk mengupdate value-nya. Jadi usernya yang misalnya tadi yang sudah terdaftar di rule tertentu bisa di unregister atau diregister ulang ya, atau diregister ke rule tersebut. Oke. Button primary. Oke. Nah, jadi kalau kita tekan tombol cancel, dia akan balik ke edit rule. Tapi kalau kita tekan tombol submit, berarti kita update. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk metode post-nya. Jadi ketika tombol submit-nya ini ditekan, nah berarti di controller kita juga akan buatkan untuk edit user in rule tapi yang metodenya post. Nah, ini bisa dites dulu untuk dijalankan ya. .NET watch new watch run ya, watch run untuk menjalankan aplikasinya. Nah, di sini kita cek dulu admin list rule, kita klik edit ya. Nah, di sini akan ditampilkan user-user yang terdaftar di role admin. Nah, di sini kita bisa add user kalau belum ada ya. Nah, ini belum ditambahkan, jadi kita harus tambahkan juga ketika kita klik add user. Nah, di sini kita bisa ke edit rule. Nah, ini kan belum ada ya. Nah, di sini kita tambahkan kalau klik add user,
kita arahkan ke action method ya. Nama controllernya adalah admin. Action methodnya edit user in role. Oke. Button primary, kemudian ASP role ID, namanya role ID ya. Nah, add model.id ya. Ini role ID-nya juga dikirimkan kan di sini. Oke, untuk add user ya, mungkin add diganti aja di sini add or remove ya. User from role itu. Oke, kalau sudah kita cek lagi. Bentar. Kita jalankan ulang. Admin list rule, kita cek. Oke, add or remove user ya from rule, kita klik. Nah, di sini belum muncul ya. Nah, di sini masih ada kesalahan, mungkin ada namanya ya ini. Jadi kita cek dulu di sini. Nah, namanya di sini edit users. Nah, usersnya pakai S di sini jamak. Oke, kita tes lagi. Oke, add remove. Nah, di sini akan ditampilkan ya user-user yang ada, semua usernya kita yang ada di aplikasi ini, di web ini. Nah, kita tinggal pilih nanti, misalnya mana yang mau didaftarkan ke role. Ini kita update, ini bisa didaftarkan ke role ini, ke role admin ya. Harusnya nanti bisa ditambahkan juga ya informasinya role admin gitu. Nah, ini bisa kita tambahkan atau kita remove di sini. Kalau kita misalnya sudah ditambahkan, dia akan otomatis ada checklistnya ya, ada ceknya. Nah, kalau ceknya kita hilangkan, kemudian kita update, berarti itu remove gitu. Nah, sekarang kita akan tambahkan di controller untuk menangani penambahan role, penambahan user ke role dan mendelete user dari role tertentu gitu. Nah, kita akan menambahkan satu metode lagi di admin controller. Nah, sebelumnya kita sudah ada action method namanya edit user in role. Ini untuk menampilkan form tadi ya. Menampilkan form yang isinya adalah daftar user yang nanti akan didaftarkan ke role tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membuat metode yang sama namanya, cuman metodenya post ya. Jadi ketika user menekan tombol update untuk menambahkan user ke role atau remove user dari role tertentu. Oke. Jadi di sini kita tambahkan metodenya sama namanya, cuman parameternya aja yang berbeda ya. Nah, di sini kita butuh dua parameter selain role ID. Ini kita juga butuh list dari user role view modelnya ya. Model. Jadi modelnya dikirimkan lagi di sini nih. Nah, ada model, kemudian role ID-nya kan. Nah, jadi kita tahu nih yang selected yang mana, nanti yang selected false yang mana, selected true-nya yang mana ya. Jadi yang sudah terdaftar atau mau dimasukkan ke dalam role tertentu atau mau dikeluarkan dari role tertentu. Nah, di sini kita buat http post ya metodenya, jangan lupa
role sama dengan await role manager, kita find by ID role ID ya. If role sama dengan null. Nah, ini sama ya, sama sebelumnya, jadi kita copy paste saja. Nah, untuk mempersingkat waktu. Oke. Role ID. Oke. Kemudian di sini kita buat for. Nah, di sini kita mau looping ya untuk ambil semua data dari model. Model.count. Nah, kita cek ya, user manager find by ID model. Nah, yang ke I satu-satu dicek ya, user ID. Nah, kita ambil usernya satu persatu, kemudian kita cek apakah usernya sudah terdaftar di role tersebut. Nah, di sini kita buat satu variabel namanya yang tipenya identity result ya. Oke, kita cek di sini kalau model yang ke I is selected. Nah, kalau sudah terpilih ya, dan di sini not await user manager is in role asynchronous. Jadi kalau misalnya true tapi ini usernya belum terdaftar di role, berarti kan kita mau menambahkan user ke role tersebut gitu ya. User role name. Oke. Nah, ini kita tambahkan berarti ya, result sama dengan await user manager. Nah, kita tambahkan user tersebut ke role ya, karena dicentang tapi usernya belum ada di role, berarti kita mau menambahkan ya. User, role name. Nah, ditambahkan di role ya. Nah, else if, nah dicek lagi kalau tidak is selected, jadi tidak dicentang ya, tapi di sini usernya terdaftar di role tersebut, berarti kita mau remove ya. Nah, seperti ini. Maka kita akan remove. Await user manager remove from role asynchronous. Ini metodenya ya untuk remove. Kalau tambah tadi pakai add to role asynchronous, kalau remove from role asynchronous. User role.name. Oke. Nah, ini udah jadi. Nah, kalau yang lain selain itu ya lanjut aja gitu ya. Continue loopnya. Oke, terus kita tes di sini.
berhasil atau enggak proses menambahkan user ke rule atau meremove user dari rule tertentu ya. If result sukses, nah berarti berhasil ya menambah atau meremove. Kita cek lagi if i lebih kecil, model banyak dari modelnya ya, banyak usernya. Nah, kalau tidak, kita redirect ya, redirect to action ke edit rule. Parameternya kita lempar new ID sama dengan role ID. Oke, seperti ini. Ini juga kita return ya. Kalau sudah berhasil, kita return ke sini, edit rule, new, ini parameternya ya, yang dikirimkan ID, role ID. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, nanti kita cek dulu, kita jalankan ya. .NET Watch. Nah, di sini kita nanti akan tes untuk menambahkan user ke role ya. Misalnya ini admin, add user, nah Cloud dan Johnny itu kita tambahkan di admin, kita klik update. Nah, ini sudah berhasil ya. Di sini username-nya Cloud dan Johnny. Nah, ini kita lihat dulu di edit rule ya. Nah, ini kurang TR ya di sini ya. Makanya tadi tampilannya kurang bagus. Oke, kita set. Nah, di sini ada dua ya yang terdaftar ya. Nah, tadi sudah kita daftarkan berhasil, ini Cloud dan Johnny. Ini kalau kita uncheck satu, kita update. Nah, sekarang tinggal Cloud aja. Jadi kita bisa menambahkan atau meremove user dari rule tertentu. Nah, jadi seperti itu teman-teman caranya untuk menambahkan user ke role tertentu atau meremove user dari role tertentu. Nah, di video selanjutnya nanti kita akan lanjutkan untuk proses autorisasi halaman ya. Jadi setelah kita buat rule-nya, nanti kita bisa gunakan rule ini untuk mengautorisasi halaman. Jadi kalau pengguna mau mengakses halaman tertentu, mengakses controller atau action method tertentu, harus sesuai dengan rule yang kita definisikan di sana. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan lanjut lagi nanti di video berikutnya.